pengobatan yang luar biasa, baca-baca, atau mungkin dampak yang luar biasa terhadap lingkungan. Ya memang awal-awal seperti itu ya teman-teman. Silahkan dikondisikan semangat ya, dan semangat dalam pengobatan, dimantapkan hatinya. Kalau tidak mantap, kalau belum mantap, jangan ya teman-teman. Jangan sekali-kali berobat. Karena kalau belum mantap, kalian berhenti pengobatan di tengah jalan, itu malah bisa memperparah penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat saya kalian, kembali lagi bersama saya masih di channel Peternakan Modern. Salam sehat, salam bahagia untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke tahap selanjutnya. Ada yang bertanya seperti ini teman-teman, apakah TBC itu harus diobati teman-teman ya? Saya akan memberikan jawaban saya mengenai pertanyaan mengapa atau apakah TBC itu harus diobati. Mungkin teman-teman yang sudah mengetahui ya, atau mungkin sudah terkena, atau saudara dekatnya ada yang terkena atau bagaimana, kemudian mencari-cari informasi tentang TBC, mencari-cari informasi tentang bagaimana cara pengobatannya, dan mengetahui bahwasanya pengobatan TB itu tidaklah mudah. Kemudian setelah tahu pengobatannya itu tidak mudah, kalian itu bertanya-tanya, apakah TB atau TBC itu harus diobati atau tidak? Karena mengingat pengobatannya yang tidak mudah. Nah, apa konsekuensinya nanti ketika diobati atau tidak diobati, begitu ya teman-teman? Baik, saya akan sedikit memberikan tanggapan saya ya. Jawaban saya adalah setiap orang mempunyai dampak yang berbeda dari kuman penyebab TB ini ya teman-teman ya. Jadi tiap-tiap orang itu punya dampak yang berbeda atau punya reaksi yang berbeda dengan kuman TB ini yang ada di tubuh mereka ya. Kalau Anda bertanya sebagai penderita ya, saya akan jawab, jawaban saya adalah diobati teman-teman, diobati ya, segera diobati. Jawaban saya ya, kalau sebagai penderita. Nah, kalau Anda bertanya sebagai teman dekat atau mungkin apalah, sebagai keluarga lah, itu pasti variasi ya teman-teman. Bisa jadi Anda itu mengatakan tidak usah diobati ya, karena mungkin Anda kan tidak merasakan ya, tidak merasakan apa yang penderita rasakan, atau mungkin seorang saudara mungkin kepada saudaranya yang terkena, mungkin gak usah diobati, itu kan penyakit yang biasa saja, mungkin seperti itu. Anda bisa mengatakan seperti itu karena Anda tidak merasakan, yang pertama ya. Dan saya akan jawab di sini porsinya sebagai seorang pasien ya. Saya katakan diobati teman-teman ya. Kenapa ya akan saya berikan tanggapan saya, alasan saya. Yang pertama teman-teman, kuman TB itu mempunyai reaksi yang berbeda setiap orang ya. Jadi bagi teman-teman yang sehat, merasa sehat walaupun sudah terinfeksi, mungkin akan berkata, oh nggak usah diobati, saya sehat kok. Mungkin akan seperti itu, nggak usah diobati ya, saya sehat kok, paling cuma akan batuk-batuk biasa atau mengeluarkan dahak atau pusing atau gimana. Nah, ini adalah reaksi tiap pasien yang berbeda. Pasien itu ada yang, saya kasih tahu ya teman-teman, pasien itu ada yang reaksinya itu beda-beda.
Ya kalau teman-teman baca di internet mungkin versinya ya batuk berdarah 2 minggu, batuk tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya ya, muntah-muntah dan lain sebagainya. Nah, saya yang langsung bertemu dengan mereka, bahkan saya mengalami sendiri, reaksi orang itu beda-beda tergantung kondisi tubuh, kondisi fisiknya. Ada yang reaksinya batuk-batuk tidak sembuh-sembuh atau batuk berapa bulan, ada yang batuknya sampai tidak bisa terkontrol, ada yang sesak nafas tapi tidak batuk, sesak nafas, ada yang batuk darah, ada yang keluar keringat nggak bisa tidur, macam-macam teman-teman. Ada yang lemes, ada yang berat badannya turun, pokoknya macam-macam ya. Ada yang sehat ya teman-teman. Ini yang paling bahaya adalah, maksudnya bahaya buat orang sekitar ya, karena merasa sehat teman-teman. Ya kena TB tapi sehat, ada yang seperti itu. Paling cuma demam-demam saja teman-teman, cuma segitu saja. Dan ini yang susah terdeteksi ya teman-teman. Nah, kalau yang seperti itu, apakah harus diobati juga mas gitu ya? Jawaban saya harus diobati teman-teman. Kalau saya memberikan jawaban ya di sini harus diobati. Alasannya apa? Alasannya adalah menyayangi diri kita sendiri ya teman-teman. Ya, karena hari ini mungkin fisik kita masih sehat, tapi kita kan nggak tahu besok. Makin tua kan fisik makin turun ya. Makin tua fisik makin turun. Nah, bagaimana kalau di dalam tubuh kita itu ada kuman yang istilahnya itu berbahaya ya teman-teman, berbahaya. Dia akan menyerang ketika daya tahan tubuh kita menurun. Nah, gimana kalau nyerangnya nanti ketika daya tahan tubuh kita udah menurun teman-teman? Ya, pasti pengobatannya juga akan lebih sulit karena fisik kita pun sudah turun ya. Itu. Kemudian bagaimana ketika, alasan yang kedua, bagaimana ketika diobati nanti ketika kumannya sudah menjalar atau sudah semakin banyak dan semakin memperparah tubuh kita atau merusak, bahkan merusak jaringan atau organ-organ yang dalam tubuh kita. Nah itu bagaimana teman-teman? Kan mungkin organ kita bisa kembali lagi misalnya kalau sudah rusak. Nah itu kan sebagai pertimbangan dari dalam diri kita teman-teman. Yang ketiga adalah pengobatannya pasti lebih insya Allah lebih mudah ya. Bukan lebih mudah apa ya, karena fisik kita itu masih kuat teman-teman. Jadi beda ya orang yang fisiknya kuat dan orang yang sudah parah. Mungkin ketika dikasih obat untuk TB itu kan milih yang mana teman-teman? Kalau saya milih yang fisiknya masih kuat, karena menerima obat yang begitu keras kalau menurut saya, insya Allah itu masih ya nggak terlalu sakit mungkin. Nah mungkin loh ya, saya kan belum merasakan. Itu sebagai pertimbangan saya. Pertimbangan keempat yaitu menyayangi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana ketika kita punya adik, punya keponakan, punya ayah, punya ibu, ketika kita memaksakan untuk tidak diobati, kemudian kita menulari mereka, jangan sampai menyesal teman-teman ya. Bisa jadi kita menyesal nanti teman-teman ya, bisa jadi menyesal ketika kita tahu ada kerabat saudara kita tertular, apalagi tertular oleh kita, dan mungkin sakitnya parah, lebih parah dari kita. Beban nggak teman-teman kira-kira di hati teman-teman? Pasti beban. Apalagi mungkin orang terdekat kita, keluarga kita. Apalagi mungkin ya mohon maaf sampai harus terbaring lemah mungkin, atau menjalani pengobatan yang keras. Saya kira kita tidak mau yang seperti itu. Oke, ini adalah penyakit ujian untuk diri kita ya. Jangan terus kita menyalahkan orang lain. Kita nggak mau berobat menularkan kepada orang lain. Jangan seperti itu teman-teman ya, jangan seperti itu. Maka ketika kita tahu penyakit ini adalah dalam diri kita, saran saya atau pertimbangan saya harus segera diobati teman-teman ya. Itu adalah beberapa pertimbangan dari saya. Dan mungkin di sini masih banyak teman-teman yang bingung
ketika mungkin teman-teman terkena penyakit ini atau baru pertama kali terkena penyakit ini, kemudian kalian menerima hal yang begitu besar dari internet, mungkin entah itu dari pengobatan yang luar biasa, baca-baca, atau mungkin dampak yang luar biasa terhadap lingkungan. Ya memang awal-awal seperti itu ya teman-teman. Silahkan dikondisikan, semangat ya, dan semangat dalam pengobatan, dimantapkan hatinya. Kalau tidak mantap, kalau belum mantap, jangan ya teman-teman, jangan sekali-kali berobat, karena kalau belum mantap kalian berhenti pengobatan di tengah jalan, itu malah bisa memperparah penyakit kamu ya, bisa memperparah. Jadi kalau mau berobat, dimantapkan sampai pengobatannya tuntas, sampai dokter dan timnya itu menyatakan kalian itu sudah bebas dari kuman TB ini ya. Jadi dimantapkan hatinya. Kalau memang belum mantap ya, kalian jaga diri dan jaga orang-orang di sekitarmu ya. Berperilaku bersih, pakai masker, pakai hand sanitizer, jangan terlalu dekat dengan orang-orang sampai hatimu mantap. Tapi berobat itu perlu ya, atau mau ikhtiar yang lain juga boleh ya teman-teman. Oke, baik, dari saya mungkin cukup sekian teman-teman. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akan mencoba terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman itu mungkin masih ragukan atau masih bingung tentang penyakit TB ini, sepengetahuan saya, sepengalaman saya. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua.